Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Fatimah dilahirkan 5 tahun sebelum masyarakat Quraisy memugar Ka'bah. Ia merupakan putri terkecil Nabi Muhammad SAW. Saat ia lahir, Nabi Muhammad berumur 35 tahun. Bertepatan dengan peristiwa besar yang melibatkan Nabi Muhammad SAW sebagai penengah perselisihan yang hampir menjadi konflik berdarah, yaitu tentang perselisihan antara suku-suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula setelah pemugaran Ka'bah selesai. Dengan kecerdasannya, Nabi Muhammad SAW menyelesaikan persoalan ini dengan adil dan bijak tanpa menyisakan konflik, sebagaimana masyhur diceritakan oleh para pakar sejarah dan sirah nabawiyah. Kelahirannya disambut gembira oleh Rasulullah SAW dengan memberinya nama Fatimah dan julukannya Az-Zahra. Fatimah amat mirip dengan ayahnya. Saat usianya menginjak 5 tahun terjadi peristiwa yang berkaitan dengan ayahnya. Turunnya wahyu dan bertugas berat sebagai Rasulullah yang harus diemban ayahnya. Ia juga menyaksikan bagaimana kafir Quraisy mengolok-olok dan melancarkan teror kepada ayahnya, sampai cobaan terberat yang tidak hanya menimpa ayahnya, yaitu wafatnya Khadijah. Ia sangat sedih dan berduka dengan kepergian ibunya. Nabi Muhammad SAW amat menyayangi Fatimah, bahkan cintanya melebihi anak-anaknya yang lain. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Dikisahkan dari Anas bin Malik berkata, Abu Bakar pernah melamar Fatimah Az-Zahra kepada Rasulullah SAW, namun beliau menjawab, "Hai Abu Bakar, belum turun ketetapan dari Allah SWT." Kemudian Umar bin Khattab melamarnya beserta beberapa orang Quraisy. Rasulullah SAW pun memberi mereka jawaban yang sama. Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Sekiranya engkau yang melamarnya kepada Rasulullah SAW, niscaya beliau akan menerima lamaranmu. Bagaimana mungkin, sedangkan sebelumnya pemuka Quraisy itu telah melamarnya dan beliau tidak satupun menerima mereka," ucap Ali bin Abi Thalib. Anas bin Malik meneruskan, kemudian Ali bin Abi Thalib melamarnya dan Rasulullah SAW bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahku tentang hal itu." Dikisahkan juga dari Anas bin Malik, ia berkata, "Saat itu aku sedang bersama Rasulullah SAW. Beliau terdiam. Sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menurunkan wahyu kepadanya. Setelah tersadar, beliau berkata, 'Wahai Anas, tahukah engkau apa yang dibawakan malaikat Jibril dari penguasa Arsy untukku? Demi bapak, ibuku dan engkau, apa gerangan yang dibawa malaikat Jibril?' tanyaku. Nabi Muhammad SAW menjawab, 'Jibril berkata kepadaku, sesungguhnya Allah SWT telah menitahkanmu untuk menikahkan Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abu Thalib. Panggillah Abu Bakar, Umar, Utsman, Tolha, Zubair dan beberapa sahabat Ansor untuk datang menemuiku.' Aku pergi mengundang mereka. Mereka berkumpul di dekat Nabi Muhammad SAW. Sebagian sibuk menyiapkan majelis, sedangkan Ali bin Abi Thalib sendiri tidak hadir karena menyiapkan keperluan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpuji dengan segala nikmatnya, yang disembah dengan segala kuasanya, yang ditaati dengan segala kekuasaannya, yang ditakuti azab dan yang kuasa mengatur bumi dan langit. Dialah yang meliputi langit dan bumi. Dialah yang mencipta makhluk dengan segenap kuasanya. Dialah yang memilah mereka dengan kebijakan hukumnya. Dialah yang meninggikan derajat mereka dengan menurunkan agamanya. Dialah yang memuliakan mereka dengan mengutus nabinya Muhammad SAW. Betapa Allah yang maha mulia, maha tinggi, lagi maha agung telah menjadikan musyawarah hubungan keluarga karena pernikahan sebagai sebab penerus generasi manusia, penyambung tali keluarga dan perekat silaturahmi. Dialah yang berfirman, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." Quran Surat Al-Furqan ayat 54. Perintah Allah berlaku untuk qadanya dan qadanya berlaku untuk takdirnya. Setiap qada memiliki takdirnya sendiri. Setiap takdir memiliki ajal waktu sendiri. Dan setiap ajal memiliki kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz.
Quran Surat Ar-Ra'd ayat 39. Sesungguhnya Allah memerintahku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka bersaksilah bahwa sesungguhnya aku telah menikahkan mempelai berdua dengan mahar 400 misqal perak, jika dia ridho untuk menjalani sunnah dan memenuhi kewajiban. Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan mereka berdua, membahagiakan mereka berdua, memberkahi mereka berdua, menjadikan keturunan keduanya pintu rahmat, sumber hikmah dan pangkal keselamatan umat. Anas bin Malik meneruskan, saat itu Ali bin Abi Thalib tidak hadir karena menyiapkan keperluan Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu menyuruh kami untuk menikmati hidangan berupa satu wadah berisi kurma. Ambillah lalu pergi, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib datang. Nabi Muhammad SAW tersenyum dan berkata, wahai Ali, tahukah engkau bahwa Allah SWT telah memerintahku untuk menikahkanmu dengan Fatimah? Maka aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar sebesar 400 misqal perak. Saya ridho wahai Rasulullah SAW, karena itu adalah perintah Allah SWT dan Rasulnya. Jawab Ali seraya bersujud mengungkapkan rasa syukurnya yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Ketika Ali bangkit dari sujud, Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kalian berdua, memberkahi kalian berdua, memberikan keturunan yang banyak lagi baik buat keduanya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, Allah SWT memberikan keturunan yang banyak lagi baik untuk keduanya. Riwayat yang ditulis dalam Musnad Ahmad dari Sayyidah Aisyah menuturkan, Fatimah berjalan menemuinya. Cara berjalannya layaknya Rasulullah SAW. Selamat datang putriku, kata Rasulullah menyambut. Kemudian beliau menyuruhnya duduk di samping Ali bin Abi Thalib. Beliau berbisik mengucapkan sesuatu untuk putrinya. Seketika air matanya menetes sedih. Maka aku, Aisyah radhiyallahu anha, katakan, Rasulullah SAW berbisik mengucapkan sesuatu untukmu. Engkau pun menitikan air mata sedih. Kemudian beliau mengucapkan sesuatu lagi untukmu dan engkau tertawa gembira. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, aku belum pernah merasakan hari seperti itu, bahagia berbaur duka. Aku pun memberanikan diri untuk menanyakan hal tersebut. Aku tidak berani mengatakan rahasia Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Jawab Fatimah. Setelah Rasulullah SAW tiada, aku menanyakan kepada Fatimah. Fatimah menceritakan, beliau berbisik kepadaku bahwa dulu Jibril hanya sekali dalam setahun datang menyimakku membaca Al-Quran. Namun pada tahun ini ia mendatangiku 2 kali. Aku hanya merasa bahwa ajalku sudah dekat. Engkau adalah ahlul bait pertama yang menyusulku. Bagimu akulah sebaik-baiknya pendahulu. Seketika setelah mendengar itu aku menangis. Kemudian beliau berkata, tidakkah engkau ridho menjadi pemimpin perempuan-perempuan umat ini? Aku pun tertawa mendengarnya. Dan setelah kepergian Rasulullah SAW, Fatimah tidak pernah lagi kelihatan tertawa. Dikisahkan bahwa setelah kepergian Rasulullah SAW, Fatimah hendak memberikan pelayan perempuannya kepada orang lain sebagai sedekah. Fatimah berkata kepada pelayannya, pergilah ke pasar, carilah siapa yang bersedia menerima sedekah putri Rasulullah SAW. Jika ada yang berkenan menerimanya, bawa dia ke sini. Pelayan itu kemudian pergi ke pasar dan berkata, siapa yang bersedia menerima sedekah dari putri Rasulullah SAW? Saya siap menerima sedekah dari keluarga Rasulullah, jawab seorang dari Maghrib. Pelayan itu lalu memberikan sesuatu kepadanya. Penuhi undangan putri Rasulullah SAW, kata pelayannya, orang Maghrib. Baiklah. Setelah sampai di depan pintu, Fatimah bertanya, siapa kamu? Saya orang Maghrib, jawabnya. Lalu Fatimah berkata, dari Maghrib bagian mana? Barbar, jawabnya. Seketika Fatimah menangis dan berkata, dulu ayahku Rasulullah SAW pernah berkata, setiap nabi itu mempunyai penolong, dan penolong keturunanku adalah orang barbar. Kelak Hasan dan Husain akan terbunuh, anak-anaknya akan lari ke daerah Maghrib. Tak ada yang menolong mereka kecuali orang barbar. Celakalah mereka yang melukai mereka, dan beruntunglah bagi yang memuliakan dan menghormati mereka. Dikisahkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Fatimah suatu ketika berziarah ke makam ayahnya. Di samping pusara ia menangis. Ia mengambil tanah makam yang menutupi jasad Rasulullah SAW dan mengusapkannya ke pipi dan wajah. Fatimah melakukan itu seraya mengucapkan syair-syair duka dan kesedihan. Tak berselang lama setelah Rasulullah SAW wafat, Fatimah menyusul. Ada 2 riwayat tentang ini. Riwayat pertama mengatakan bahwa Fatimah meninggal setelah 3 bulan kepergian Rasulullah SAW. Riwayat kedua diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair, Aisyah, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri yang mengatakan bahwa Fatimah meninggal setelah 6 bulan kepergian Rasulullah SAW. Riwayat yang kedua lebih valid.
Dikisahkan ketika Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib merasa sangat kehilangan dan merasakan duka yang mendalam. Setelah prosesi pengurusan jenazah selesai, Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah. Di sanalah duka itu kembali muncul. Ia masih terbayang-bayang wajah sang istri yang sangat ia cintai. Dalam kondisi seperti itu, ia mengucapkan beberapa bait syair. Aku merasakan banyak sekali kepedihan dunia hingga ajal menjemput. Pedih itu akan terasa. Aku menjadi yakin setiap yang bertemu akan berpisah. Tak banyak yang bisa menepis perpisahan. Aku kehilangan Fatimah setelah menanggung sedih kehilangan Ahmad. Aku semakin yakin tak ada kawan yang tak berujung pada perpisahan. Ali bin Abi Thalib hampir setiap hari berziarah ke makam istrinya. Ia selalu menitikkan air mata di sana. Rasa sedih dan duka kian tak terbendung. Adapun putra-putrinya sebagian meninggal saat masih muda seperti Husain, Hasan, dan Muhsin. Yang tersisa Ummu Kulsum dan Zainab. Imam Al-Ladz bin Sa'ad menambahkan lagi bernama Ruqayyah. Namun ia sudah meninggal sebelum akil baligh. Ali bin Abi Thalib tidak pernah menikah lagi semasa Fatimah masih hidup. Wallahu a'lam bishawab.